Kita berdoa dulu ya. Bapak, kami mengucap syukur, kami mau memulai sesi kami pagi ini Tuhan. Kami percaya setiap sesi boleh memberkati setiap kami. Setiap sesi boleh mengubahkan setiap hati kami. Tuhan, kami percaya kami menjadi wanita-wanita yang berharga di hadapan-Mu. Kami boleh menjadi wanita yang benar-benar menyukakan dan menemukan panggilan sesuai yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam-jam ke depan ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semua. Puji syukur kita boleh berkumpul pagi ini. Oke, saya enggak ambil waktu banyak pagi ini ya. Karena ada 2 pembicara luar biasa pagi ini yang akan menyampaikan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Nah, pagi ini kita bikin Women's Conference itu karena memang beberapa kali itu Tuhan itu sudah bicara ya melalui hamba-hambanya untuk kita membuat Women's Conference. Dan sudah beberapa tahun yang lalu baru kita sanggup mengadakan hari ini ya. Semua karena anugerahnya Tuhan. Dan kami percaya tujuan Women's Conference ini apa? Adalah untuk supaya wanita-wanita ini diperlengkapi, wanita-wanita ini dipulihkan menjadi seperti yang Tuhan inginkan, terpanggil sesuai dengan apa rencana Tuhan dalam hidup setiap wanita. Ya, tema untuk Women's Conference kita pagi ini adalah Restoring Your Grace ya. Jadi kita ini enggak pernah kepikir, kita enggak pernah milih kita ini mau lahir wanita, jadi wanita atau laki-laki. Kita enggak pernah milih kita ini mau lahir di keluarga mana, kaya atau miskin. Kita enggak pernah kepikir kita mau lahir di negara mana. Benar enggak ya? Jadi setiap Tuhan tentukan kita lahir di mana, itu Tuhan itu punya tujuan. Jadi jangan berpikir, seandainya aku lahir di Amerika mungkin hidupku lebih enak. Seandainya aku lahir di Korea mungkin hidupku lebih enak. Tidak, dimanapun di Indonesia pun yang Tuhan tentukan buat setiap kita itu Tuhan punya rencana. Bahkan di tengah-tengah keluarga kita, kalau misalnya kita lahir di tengah-tengah keluarga kita saat ini, itu Tuhan punya rencana. Ya. Dan saya sendiri, kalau saya mau bilang, saya sendiri anak yang pernah digugurkan sama mami saya ya. Tapi saya percaya Tuhan itu punya rencana atas hidup saya. Karena kalau enggak gitu saya enggak bisa berdiri hari ini di depan saudara. Dan pagi ini kita mau belajar temukan panggilan kita masing-masing dalam hidup kita. Panggilan Tuhan atas hidup kita. Ya mungkin keluarga kita menolak kita, orang tua kita mungkin enggak pernah menginginkan kita ya, tapi Tuhan itu menerima kita apa adanya. Ya. Jadi kita enggak bisa memilih apapun yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidup kita, dan kami percaya semua itu Tuhan sudah tentukan. Dan banyak kali wanita itu dianggap kaum yang paling lemah, betul ya. Dan seringkali mendapatkan kekerasan fisik, kekerasan verbal juga, KDRT, sering dilecehkan, ditolak. Mungkin orang tua menolak karena pengen lahirnya anak laki-laki kok lahirnya perempuan. Nah itu menjadi anak, kita kadang tidak sadar, kita lahir itu sedang dalam kandungan mungkin sudah pernah tertolak dari orang tua kita. Nah itu yang kita harus sadari bahwa apapun saat ini keadaan kita, terima itu sebagai anugerah Tuhan. Ya. Karena kalau kita punya luka-luka masa lalu kita, masa kecil kita, mungkin kita pernah dibully, pernah mendapatkan pelecehan, pernah ditolak atau disakiti oleh orang-orang yang terdekat kita. Kalau itu tidak dibereskan, itu akan menjadi karena orang yang terluka akan melukai orang lain, dan orang yang sembuh akan menyembuhkan orang lain. Nah, setiap kita tidak ada yang tidak pernah terluka.
Setiap kita pasti pernah ada orang yang pernah melukai, menyinggung kita, atau membuli kita, menolak kita, itu menyebabkan luka-luka. Nah, kalau itu tidak dibereskan, kita akan menjadi orang yang terhilang atau melenceng dari apa tujuan panggilan Tuhan. Ya, karena memang iblis tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa? Mencuri damai sejahtera kita. Membunuh apa? Membunuh iman kita. Membinasakan apa? Membinasakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang keluar dari rencana Tuhan karena apa? Karena mereka masih menyimpan kepahitan, masih tidak bisa mengampuni. Sehingga mereka bilang, wah, kok hidupku kayak gini? Aku mendapatkan kekerasan dari masa kecil mungkin ya. Kalau kita pernah tahu Joyce Meyer ya dia pernah mengalami pelecehan dari sejak masa kecilnya. Tapi saat dia menemukan panggilannya, dia boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terutama untuk orang-orang yang sudah pernah mengalami pelecehan seperti yang dia alami. Nah, itu yang kita mau pelajari pagi ini, apa yang menjadi panggilan kita supaya kita temukan dalam hidup kita ya. Ya, Yesaya 43 ayat 4 ya. Sebab engkau berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Jadi jangan bilang kalau misalnya orang tua kita menolak kita, suami kita atau keluarga kita atau teman-teman kita menolak kita. Kita sudah hilang harapan, sudah tidak ada panggilan, tidak ada tujuan hidup. Tidak, Tuhan berkata, engkau itu berharga di mataku, engkau dihormati dan aku mengasihimu. Kenapa? Karena kita ini perlu menyadari, karena di tangan wanita itu generasi penerus itu yang akan membuktikan ya. Karena ibu-ibu, wanita-wanita yang nanti akan melahirkan anak, mendidik anak, membesarkan anak. Kalau ibunya sendiri, wanitanya sendiri masih belum beres, belum dipulihkan hidupnya, belum dipulihkan dari segala kepahitan hidup. Dan dia akan mendidik anak-anaknya dengan seperti cara yang sama. Ya. Dan generasi penerusnya seperti apa nanti ya hasilnya seperti itu dari ibunya, dari orang tuanya. Ya, ada yang berkata bahwa kelemahan wanita itu di telinganya. Ya, ada yang berkata wanita itu suka dirayu, ya sedikit dibujuk-bujuk itu lebih senang gitu ya daripada ya toh misalnya ya kamu cantik gitu ya, kamu langsing gitu ya. Senanglah wanita itu sedikit dirayu. Ya, ini ada sedikit intermezzo supaya tidak tegang lah pagi ini ya. Jadi waktu ada pria dan wanita yang lagi pacaran, si pria bilang, wah kamu orang satu-satunya yang kucintai, kamu satu-satunya hartaku di dunia ini kepada si wanita. Wah, wanitanya senang banget ya, so sweet gitu ya. Jadi mungkin dia bilang, ternyata setelah menikah, benar-benar si laki ini nggak punya apa-apa, miskin dan nggak punya kerjaan. Istrinya komplain gitu ya, loh suaminya bilang, kan aku sudah bilang dulu, kamu hartaku satu-satunya di dunia, jadi nggak ada lain hartanya cuma dia. Ya begitulah, itulah intermezzo lah, tapi mungkin ada benarnya juga mungkin dari kisah nyata. Ya, itu gambaran bahwa wanita itu apa? Suka dirayu, suka dipuji-puji. Ya, kelemahan wanita ada di telinganya, maka hati-hati yang wanita ya. Jadi contoh misalnya Hawa disuruh makan buah yang pengetahuan yang jahat dan yang baik. Itu ular itu enggak pernah maksa loh. Ular enggak pernah maksa Hawa. Ayo kamu harus makan buah ini. Ular itu enggak pernah maksa, tapi apa? Ular itu merayu. Enggak lah, ini baik kok buat kamu. Nanti kamu akan menjadi seperti Allah. Ya. Coba kalau misalnya ular itu memaksa Hawa, mau enggak Hawa makan buah itu? Enggak mungkin mau. Ya itulah kalau wanita tuh enggak perlu dikasari supaya dia mau taat, cukup
usap-usap, dibelai-belai, dirayu-rayu pasti. Ya, ada beberapa pria di sini senyum-senyum semua. Ya, contohnya kalau kita ini tahu ya, kita itu sadar punya kelemahan. Misalnya kita ini sadar suka belanjanya macam-macam. Ya sadari diri kelemahan kita tuh suka belanja yang enggak perlu-perlu gitu ya. Jangan sering-sering ke mall. Iya kan? Ada yang ketawa di sini. Jangan sering-sering ke mall. Kenapa? Nanti lihat ini. Loh ya bagus ya. Jangan sering-sering bukain Topet, ngeliatin Shopee. Wah ini bagus ya. Nanti kenapa? Ya itu si iblis itu kan nanti bisik-bisiki. Nah ini loh, kamu kan belum punya ini. Kamu cantik loh kalau kamu pakai ini. Gitu. Ya tapi belum punya uang. Enggak apa-apa, gesek kartu kredit. Pakai pay later, terus gesek kartu kredit, terus nanti kan gampang lah bisa cicilan. Kalau masih enggak punya duit terlalu mahal, nanti ngutang Mary, ngutang Teresia bisa dipinjemi. Gitu. Jadi akhirnya yang enggak mau niat beli. Gesek kartu kredit sampai tipis. Akhirnya sudah dibeli, sampai rumah enggak kepake. Ya toh? Ya itu iblis itu sukanya mbojok-mbojok, ngerayu-ngerayu itu enggak usah dikasarin perempuan. Cuman dirayu loh, itu bagus loh kalau kamu pakai, itu bagus loh. Masa tetangga sebelah aja sudah punya, kamu enggak punya. Apa kata dunia gitu ya. Jadi itu yang kita harus waspadai, kita harus tahu koreksi diri kita. Kelemahan kita itu ada di mana? Ya kalau kelemahan kita seperti tadi contohnya kita suka belanja, ya jangan sering-sering ke mall. Meskipun cuma ngadem ya, karena sekarang kan lagi panas, ngademnya di mall. Roma 3 ayat 23, sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Efesus 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, kita tahu bahwa musuh kita itu bukan mertua, bukan suami, bukan anak, bukan pembantu, tapi ada roh yang menguasai di balik itu ya. Ya, dengan apa wanita itu disamakan? Wanita itu diidentikan dengan apa? Satu, wanita itu diidentikan dengan mahkota. Mahkota adalah lambang kehormatan, lambang kekuasaan. Amsal 12 ayat 4, istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saya bacakan dari terjemahan FHYH, istri yang baik adalah sukacita dan mahkota suaminya, tetapi istri yang merongrong hidup suaminya dan menghambat segala pekerjaannya sangat memalukan. Ya, kita pernah dengar ya kalau suami memang kepala keluarga, tapi istri itu lehernya ya. Jadi kalau lehernya enggak mau gerak, enggak bisa noleh kanan kiri. Nah, ini saya mau cerita sedikit. Seperti waktu minggu lalu saya di mobil sama Mary, tahu-tahu Mary ngasih ide. Nah, ini bukan kebetulan ya, pembicaranya itu namanya Esther, Deborah, dan Hana satunya. Jadi masing-masing sudah mewakili, nanti mungkin kalau tergerak Bu Deborah bisa cerita tentang namanya juga. Dan Bu Hana belum datang. Ya, saya mau cerita sedikit tentang Esther lah, seperti yang saya pernah kemarin cerita di Zoom. Nah, Esther itu menggantikan Ratu Wasti, itu bukan kebetulan. Ada harga yang harus dibayar. Ya, Esther harus keluar dari keluarganya, harus disingkirkan, dipisahkan dari lingkungannya, mungkin dari teman-temannya sejak kecil, dari keluarganya. Dia harus masuk ke benteng Susan. Dan itu tidak mudah. Esther harus mengikuti protokol-protokol dari kerajaan. Esther harus mengikuti beauty treatment itu selama 1 tahun. Hanya untuk mengikuti kontes ratu dalam tanda kutip ya, kontes ratu, kontes calon ratu. Dan Esther harus
mengalami beauty treatment itu selama 1 tahun harus berurap ya dengan wewangian, dengan parfum. Tujuannya apa? Untuk membersihkan semua kotoran-kotoran dan mendapatkan satu bau harum saat Ester itu bertemu dengan raja. Semuanya untuk menyenangkan hati raja ya, bukan untuk menyenangkan hidup Ester sendiri, tapi untuk menyenangkan hati raja. Nah, maksudnya apa di sini? Kalau kita semua saat ini mungkin sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, hal-hal yang menyakitkan, itu bisa jadi adalah saat-saat di mana kita tuh lagi dibersihkan. Kita dibersihkan dari semua yang kotoran-kotoran dulu yang pernah disakiti, pernah dilukai, pernah tertolak. Nah, supaya apa? Saat Tuhan itu memberikan wewangian, saat Tuhan itu mempromosikan kita mendapatkan mahkota, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Amsal 22 ayat 29 dikatakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Jadi seperti kita wanita itu dikatakan multitasking ya, jadi kita tuh wanita tuh bisa masak sambil gendong anak, sambil kerja, sambil terima telepon, semuanya bisa dikerjain. Ya, saya enggak mau nyebut bapak-bapak. Jadi semua wanita itu kita bisa ngelakuin apa aja. Ya, masak, nganter anak sekolah, nganter anak les, segala macam kita bisa lakukan. Dalam satu waktu semua kerjaan itu kecakapan yang dimiliki oleh wanita dan itu enggak dimiliki oleh pria ya. Semua Tuhan itu anugerahkan itu untuk wanita. Kedua, wanita itu diidentikan atau disamakan dengan apa? Yang kedua adalah penolong. Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, penolong dengan orang yang ditolong itu kuat mana? Kuat penolongnya. Ya, jadi saudara bangga kan jadi penolong. Nggak usah, nggak ngomel, nggak nggerutu. Karena apa? Tuhan itu kasih kekuatan ekstra buat para wanita untuk jadi penolong. Mungkin secara fisik ya lemah ya. Nggak bisa ngangkat mungkin 50 kilo, 100 kilo. Tapi di balik itu Tuhan itu kasih kekuatan. Contoh mungkin ada yang istri-istri yang suaminya sudah tidak bisa kerja lagi karena sakit atau karena PHK. Istri itu bisa berjuang untuk tetap membiayai keluarganya. Saya contohkan, saya baru-baru ini ketemu dengan teman sekolah dulu ya. Dia waktu usia 25 tahun, dia menikah, dia sudah punya anak 2, masih baby kecil. Tahu-tahu suaminya sakit. Suaminya sakit dan akhirnya meninggal. Umur 25, dia masih sangat muda dengan 2 anak yang masih bayi. Dan dia tidak menikah lagi. Dia bekerja seorang diri untuk menghidupi 2 anaknya. Itu luar biasa. Dan pas dia sakit ya, anaknya sudah agak remaja gitu, anaknya sampai enggak sekolah, enggak pergi sekolah, dia harus bolos sekolah karena harus merawat ibunya di rumah, karena enggak ada lagi yang jaga ibunya. Jadi itu yang sekarang anaknya sudah dewasa, bahkan sudah ada yang menikah, dan ibunya tetap mendampingi anak-anaknya. Itu luar biasa yang Tuhan berikan untuk seorang wanita kekuatan ya, untuk bisa menopang keluarganya. Ya. Kita tahu kalau Adam itu diciptakan dari debu tanah ya.
Kejadian 2 ayat 7, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi suatu jiwa yang hidup. Tapi Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Kejadian 2 ayat 21 sampai 22. Maka Yahweh Elohim membuat manusia itu tidur nyenyak, dan ketika dia tidur, dia mengambil satu dari rusuknya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 22, dan Yahweh Elohim membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang wanita dan membawanya kepada manusia. Luar biasa ya. Tuhan tidak membentuk kita menjadi dari debu tanah juga, tapi Tuhan membentuk wanita dari tulang rusuknya Adam. Nah, saudara bisa berpikir debu tanah dan tulang itu lebih kuat mana? Lebih keras mana? Lebih kuat tulang. Karena itu Tuhan itu sudah merancang wanita, setiap wanita itu dengan luar biasa. Apa yang kita tidak pernah pikirkan. Ya, itu yang sudah Tuhan taruh di dalam setiap seorang wanita, supaya kita tuh tahu bahwa panggilan kita ini penolong untuk menjadi serupa dengan Tuhan dan menjadi untuk memenuhi panggilan. Yang ketiga, wanita itu diibaratkan atau disamakan dengan apa? Yang ketiga adalah disamakan dengan tiang doa. Tuhan menciptakan wanita tiang doa untuk komunitasnya, untuk keluarganya, untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, coba lihat kalau di persekutuan atau di gereja, mungkin di gereja masih. Kalau di persekutuan lebih banyak mana wanita sama laki-laki? Pasti lebih banyak wanitanya. Karena wanita memang diciptakan untuk menjadi tiang doa buat keluarganya. Ya, contohnya Esther berpuasa ya sebelum bertemu dengan Raja Ahasuerus. Yang meskipun dia suaminya sendiri, raja itu, dia harus berpuasa untuk bertemu dengan raja, untuk mau ngomong sesuatu yang penting untuk bangsanya. Nah, Esther 4 ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, itu wanita tetap sebagai kodratnya ibu, tapi tetap adalah tiang doa buat keluarganya. Karena doa itu sangat penting ya, untuk anak-anak, untuk suami, untuk keluarga, semuanya. Nah, yang keempat, dengan apa wanita itu disamakan? Adalah kecantikan. Tidak ada wanita yang tidak cantik. Jadi jangan berpikir, wah aku tidak cantik, mataku sipit, mungkin aku kurang langsing atau apa. Semua wanita Tuhan ciptakan cantik. Tapi bukan yang diutamakan, bukan cantik yang fisik, tapi kecantikan yang dari dalam. Inner beauty itu lebih penting daripada yang outer. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukehendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tetapi aku melihat hati. Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah kebohongan dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini saya menemukan terjemahan yang lain ya, saya tidak tulis di situ. Ini lebih keras ya menurut saya. Dari terjemahan BIMK ya. Amsal 31 ayat 30. Paras yang manis tidak dapat dipercaya dan kecantikan akan hilang, tetapi wanita yang taat kepada Tuhan layak mendapat pujian. Ya, jadi kenapa kecantikan hati itu akan terpancar keluar.
Ya, mungkin kita bisa poles-poles, bisa operasi, dikencengin, di filter atau di sablon atau gimana-mana. Tapi kecantikan di luar itu sementara. Nanti sesuai usia mungkin bisa berubah. Tapi kecantikan yang dalam itu yang akan terpancar keluar. Ya, mungkin kita pernah lihat ya, orang ini meskipun tidak cantik atau biasa-biasa sederhana, tapi kok menyenangkan, menarik. Ya, kita pernah ketemu orang. Kenapa? Dari dalam hatinya itu yang keluar dari terpancar keluar. Dampak wanita yang sudah mengalami pemulihan. Dampaknya apa? Kalau wanita-wanita ini semuanya sudah mengalami pemulihan. Contoh dari wanita Samaria. Yohanes 4 ayat 13-19 saya bacakan cepat ya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata wanita itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus, dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan sekarang yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Dalam 4 ayat 28, maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu. Dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ayat 41, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Ayat 42, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jelas sekali ya dikatakan, waktu perempuan Samaria ini bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Dan dia langsung berkata kepada orang-orang di sekitarnya, ini loh aku ketemu Tuhan dan hidupku diubahkan. Nah, orang-orang yang mendengarkan itu percaya, tapi akhirnya orang-orang di sekitarnya juga bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sampai dikatakan, kami awalnya kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, tetapi kami sendiri telah mendengar dia. Jadi orang yang disaksiin, mendengar kesaksian perempuan itu bertemu dengan Tuhan secara pribadi dan hidup mereka diubahkan. Luar biasa ya, perempuan Samaria ini hidupnya dipulihkan dan memulihkan banyak orang melalui dia. Ya, karena itu setiap kita, saya berdoa yang hidupnya sudah dipulihkan, kita akan memulihkan orang-orang yang di sekitar kita. Jadi kita tidak bisa nuduh, oh itu dulu yang harus beresin apanya, mungkin kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Tapi setiap Tuhan itu berbicara kepada setiap kita masing-masing. Untuk kita berbereskan dengan hidup kita masing-masing. Supaya apa? Orang itu enggak usah lihat enggak usah dengar perkataan kita, tapi lihat dari buah hidup kita. Lihat dari kehidupan kita itu ketahuan. Ya, mungkin kita bisa bicara baik tapi buah hidup kita tidak menunjukkan sesuai dengan apa perkataan kita. Jadi tidak ada satupun orang yang hidupnya diubahkan ketika tidak ada satupun orang yang hidupnya tidak diubahkan ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau ada orang yang hidupnya tidak mengalami perubahan itu, kita perlu tanyakan dia berjumpa dengan siapa.
Ya, kalau tidak berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya dirubahkan. Ya, seperti Saulus menjadi Paulus, hidupnya berubah dan banyak orang hidupnya diberkati. Jadi kembali lagi hidup kita masing-masing yang perlu diubahkan. Jadi saya berdoa hari ini setiap wanita kita belajar hari ini melalui setiap sesi. Ini kita belajar apa yang Tuhan mau bicara dalam hidup kita. Hidup kita diubahkan seperti yang Tuhan mau. Dan kembali kepada fungsinya. Fungsinya apa? Mungkin kita yang bekerja, mungkin kita ada yang cuman ibu rumah tangga. Tuhan itu pasti punya rencana. Tuhan itu pasti punya tujuan. Bukan enggak bilang, oh cuman ibu rumah tangga ngurus anak. Ngurus anak pun tetap Tuhan itu punya rencana dan panggilan untuk setiap kita wanita. Dan ini tidak bilang untuk wanita yang sudah menikah, wanita yang single pun Tuhan itu tetap punya rencana. Tuhan tetap pakai di setiap komunitas dan lingkungan hidup kita. Dan kami percaya wanita yang sudah dipulihkan, keluarga dipulihkan, bangsa dan negara pasti dipulihkan. Ya. Terima kasih, waktu saya sudah selesai, saya kembalikan kepada Ibu Erni.